Halo guys, kita lanjut di part 4 ya. Nah, setelah aku tautan TikTok Seller Center itu aku lepas, aku juga laporan ke pihak TikTok agar tokoku dinonaktifkan. Jadi awalnya itu toko tidak bisa dinonaktifkan ya guys, hanya bisa diliburkan selama 3 bulan. Lebih dari 3 bulan itu nggak bisa. Mungkin karena melihat aktivitas tokoku di seller center itu yang aku balesin chat seratusan itu memberitahu kalau akun tokoku itu dihack orang. Mungkin dari situ pihak TikTok akhirnya bertindak ini pencabulan izin TikTok Shop. Jadi untuk tokoku yang TikTok Shop itu sudah lenyap ya guys. Nah setelah itu aku kira kan sudah aman kan ya, udah nggak ada aktivitas dan nggak ada apa-apa, sampai aku kemarin sempat bikin video yang part 1 part 2 itu. Nah ternyata paginya aku itu baru tahu kalau pay letterku itu dibobol. Nah ini guys, tiba-tiba ada tagihan sebesar 6 juta ini, dan ini transaksinya ternyata di tanggal yang sama ketika aku akan bertransaksi minyak itu. Padahal di sini aku tidak menerima barang, tidak menerima uang, dan tidak ada notifikasi pemberitahuan dari TikTok soal ini ya. Ini tuh nggak ada notifnya sama sekali di HP ku guys. Jadi mungkin dari sini celahnya dia masuk. Dan ini ya, ini di tanggal yang sama, tanggal 24 Juni waktu aku mau transaksi minyak itu, ini sebenarnya sudah ada pemberitahuan seperti ini. Nah, berhubung kemarin itu aku sudah klik ini bukan saya, dan aku lihat akun TikTokku aman-aman aja, nggak ada yang berusaha bobol lah apalah. Jadi aku pikirnya itu juga aman-aman aja. Ternyata dia masuknya celah lewat pay letter. Padahal kan ya di mana-mana yang namanya pay letter itu kan kredit barang ya. Jadi kita itu dapat limit dari aplikasi itu, setiap akun itu beda, dan itu hanya bisa dipakai buat beli barang. Nah ini tuh aku nggak menerima barang sekali. Kalau toh misalkan pay letternya itu digunakan, harusnya kan barangnya dikirimnya ke alamatku. Nah ini tuh tidak sama sekali guys. Dan ini tuh aku sudah berusaha laporan ke pihak TikToknya ya, tapi balasannya ya seperti ini, kurang responsif sekali. Padahal aku laporannya itu detail dari awal kronologi sampai akun payletterku ini dibobol. Nah untuk selanjutnya, lalu kasusnya bagaimana, tagihannya bagaimana, kalian bisa simak video ini.
Nah, kasusku itu sama dan plek ketiplek dengan video yang dijelaskan dari pihak keuangan tadi ya. Nah, di sini yang bikin aku heran, yang namanya pay later itu kan buat kredit barang. Kok bisa barangnya nggak sampai ke aku, tapi limit saldoku itu dikuras habis gitu loh. Nah, di sini aku itu tiba-tiba ingat, aku dulu kan pernah tahu apa itu yang namanya gestun itu loh. Gestun gesek tunai itu. Jadi limit saldo pay later kita itu misalkan ada limit 6 juta tadi ya, itu kan harusnya dipakai buat beli barang kan. Nah, ternyata itu tuh bisa dicairkan dalam bentuk uang. Aku feelingnya itu di situ. Nanti kalau misalkan kalian penasaran, coba aja cek-cek gestun itu kayak apa sistemnya. Aku sendiri juga tidak paham, cuma lihat sekilas-sekilas aja. Dan aku sendiri juga tidak tahu apakah tindakan gestun itu legal ataupun ilegal ya. Karena apa ya? Ya kayak gini, kalau kejadiannya kayak gini gimana yang digestun punyanya orang lain? Ya memang benar kita yang menyerahkan data-data kita untuk di pay later, tapi kan ternyata itu dihack gitu loh. Pay letternya yang dihack, bukan kita memang menyerahkan data kan, tapi data kita dipakai, pay letter kita dihack buat diambil limitnya tadi. Aku tuh curiganya sebenarnya di situ, karena kalaupun toh pay letternya digunakan, harusnya itu dipakai buat pembelian barang, dan barangnya itu harusnya dikirim ke alamatku gitu. Dan aku yakin ya ini semua itu ulah oknum entah sindikat, aku nggak tahu, tapi yang pasti itu oknum ya. Karena apa? Karena dari hasil dari pengalamanku ini ya, kayak seperti kemarin tokoku diretas itu kan, terus kemudian ada produk dimasukin, kemudian dipakai buat tipu-tipu sampai 84 pesanan. Nah, di situ kemungkinan toko seller yang aku pakai buat check out ternyata gagal di sistem itu tadi juga toko hasil pembobolan dari toko orang lain yang tidak digunakan, termasuk akun yang nge-DM aku tadi, sepertinya itu juga akun orang yang diretas. Jadi dia tuh bisa hack toko orang lain, terus memasukkan produk ke toko orang lain, kemudian apa itu namanya, bisa ngehack akun TikToknya orang lain juga yang didaftarkan ke toko. Mungkin kasusnya kalau andai kata aku waktu itu ikutin perintah dia buka kata apa namanya, eh ubah kata sandi ya, andai kata aku ngikutin dia suruh ubah kata sandi, mungkin akun TikTokku yang ini itu pun juga bakalan dihack guys. Karena waktu itu kebetulan aku nggak ngasih kan, nggak aku ubah, aku nggak nurutin perintah dia, cuma sayangnya salahnya itu aku ngeklik tautan yang dia kirim buat ganti jasa ekspedisi itu. Jadi dia masuknya lewat jalur itu untuk membobol pay letterku, kemudian karena aku affiliate dan tautan seller centernya belum aku lepas, dia masuk ke TikTok shopku untuk menambahkan produk, yang mana produknya itu nanti ternyata terpampang juga di showcaseku karena akun kita masih saling bertautan gitu loh. Dan aku buat video ini juga buat jejak digital ya, kalau di kemudian hari itu ada apa-apanya, aku sudah bikin video klarifikasi duluan. Dan buat teman-teman, saudara, tetangga yang mungkin kenal aku secara pribadi, kalau di kemudian hari ada yang nyebarin dataku maupun apa ya, menagih-nagih gitu, itu sudah dipastikan bukan aku yang pinjam ya, akunku kena scam. Sekali lagi, akunku kena scam penipuan online di TikTok. Terus gimana soal tagihannya tadi? Tidak aku bayar guys ya, karena aku tidak merasa hutang, tidak merasa menerima uang maupun membeli barang. Dan saran dari temanku yang pernah kena pun, dia bilangnya juga begitu, 10.000 rupiah pun jangan pernah transfer, jangan pernah bayar. Karena kalau kita sampai membayar, itu membuktikan kalau memang kita yang memiliki hutang. Dan semoga lewat video-video pengalamanku yang tidak mengenakan ini, kalian bisa mengambil pelajarannya ya. Oke, terima kasih buat kalian yang sudah mendoakan dan berbagi pengalaman, dan mohon maaf banget, mohon maaf kalau penjelasanku ini bertele-tele. Semoga ini bisa menjadikan manfaat buat kalian dan lebih berhati-hati lagi. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.